Halo, nama saya Fadil Surya Muhammad. Saya membuat video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Windows Server 2003 dan Windows XP, juga untuk mengetahui kemampuan saya dalam perancangan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengkonfigurasi Windows Server dan Windows XP, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan server, file server, DHCP, web server, FTP, DNS, dan mail server. Kita harus tahu dulu ketujuh ini, baru kita akan melanjutkan ke pembahasan yang lain. Server itu apa sih? Kita lihat gambar yang ada di samping saya. Nah, server adalah sekumpulan tempat yang berisi dengan berbagai macam informasi untuk memberikan layanan atau servis kepada klien yang terhubung. Yang kedua yaitu file server. File server adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan, bertujuan untuk menyimpan dokumen, foto, suara, dan lain-lain yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Yang ketiga yaitu Dynamic Configuration Protocol atau DHCP, yaitu protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Keempat yaitu web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web maksud saya, dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Kelima yaitu FTP atau File Transfer Protocol, merupakan suatu protokol internet yang berfungsi untuk transfer data atau menukar file dan data dalam suatu jaringan atau network termasuk internet menggunakan koneksi protokol TCP atau IP. Yang keenam yaitu Domain Name System atau DNS, adalah aplikasi pelayanan di internet untuk menerjemahkan domain name ke alamat IP dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mail server. Mail server merupakan suatu perangkat lunak yang mendistribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon atas permintaan yang dikirim melalui email. Sekarang sudah mengerti kan apa yang tadi saya jelaskan? Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan kita sudah menginstal VMware. Saya di sini memakai VMware 15.5 Pro. Yang kedua, siapkan file ISO seperti ISO Windows Server, ISO Windows XP, Service Pack, dan Microsoft Office 2007 yang interface. Yang ketiga, install dulu Windows Server dan XP-nya. Yang keempat, mengatur IP address. Jangan lupa matikan dulu firewall-nya pada klien atau Windows XP. Yang kelima, kita melakukan konfigurasi DNS. Yang keenam, kita membuat DHCP. Yang ketujuh, kita membuat web server. Yang kedelapan, kita membuat FTP. Dan yang kesembilan, kita membuat mail server. Nah, saya akan tampilkan bagaimana proses dalam pembuatan konfigurasi Windows Server dan XP. Yuk, sama-sama kita simak. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat konfigurasi Windows Server 2003 dan XP. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapannya aja. Pertama, kita menyiapkan dulu file ISO-nya. Nah, ini file ISO yang saya sudah siapkan. Karena sudah terinstall semua, maka saya akan menjelaskannya
Dimulai dari kita membuat alamat IP. Caranya kita klik kanan pada My Network Place, lalu properti, local area, kita properti, TCP IP, properti. Nah, di sini tempat untuk menulis alamat IP-nya. Setelah itu kita klik OK aja. Setelah mengatur alamat IP, kita ganti nama komputernya di My Computer. Caranya klik kanan, properti, lalu computer name. Nah, kita klik change, lalu kita gantikan full computer name-nya. Kita tulis SVRweb, lalu workgroupnya NetID. Kita klik OK aja. Setelah mengatur ini, alamat IP yang di server sama seperti yang di XP. Kita membuatnya dengan cara ke My Network Place, kita klik kanan, properti, local area connection, properti, TCP IP, properti. Nah, di sini kenapa di sini kosong? Karena saya sudah membuat DHCP. Nanti saya akan menjelaskan ketahapan DHCP. Saya menggunakan alamat IP-nya untuk klien atau XP yaitu 192.168.1.100. Kita oke aja. Setelah itu, setelah mengatur sama-sama alamat IP-nya, kita matikan dulu firewall-nya dengan cara Windows R. Kita ketik firewall.cpl. Setelah muncul, kita matiin firewall-nya, kita klik OK. Nah, baru kita ngeping. Caranya kita Windows R, kita ke CMD, kita ketik ping 192.168.1.100. Nah, ini alamat IP klien kita panggil. Kalau misalkan dia terkoneksi, dia akan mereplay. Sama seperti yang di klien, kita panggil yang di server. Caranya sama, Windows R, kita ketik CMD, lalu kita enter, lalu kita ketik ping 192.168.1.10. Nah, dia sama-sama replay, ini namanya sudah terkoneksi. Oke, kita keluarin aja. Setelah membuat alamat IP, kita membuat DNS. Caranya kita masuk ke start, lalu kita cari DNS, kita klik. Nah, di sini di forward lookup zone, kita klik kanan new zone, kita next aja, next. Nah, di sini kita membuat nama domain kita apa. Kalau udah selesai, dia akan seperti ini. Nah, setelah itu reverse lookup zone-nya juga kita atur. Caranya klik kanan, new zone, next. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya, tapi hanya cuma sampai 1. Contoh, nah seperti ini. Lalu kita next aja sampai dia finish. Oke. Setelah kita mengatur DNS, kita membuat DHCP. Tahapan DHCP yaitu sama, kita start, kita cari DHCP-nya. Nah, di DHCP kita klik di SVRweb ini, kita klik kanan, new scope, next. Nah, di sini kita ketik TCP atau IP DHCP server. Nah, ini DHCP. Nah, karena sudah saya buat, nah ini kita
kita masukkan nih start IP address, contohnya seperti aja. Nah, dan IP address-nya seperti ini. Lalu kita mengikuti aja langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya sampai dia finish. Nah, cara kita mengetahui DHCP-nya itu sudah berhasil atau belum, kita cek di klien. Nah, sebelum melakukan pengecekan, kita matikan dulu nih yang tadi saya kasih lihat, kenapa alamat IP-nya itu mati. Nah, untuk pembuatan DHCP, makanya kita matiin dulu. Nih, kita matiin dulu alamat IP-nya yang di klien, lalu kita oke. Nah, cara ngetesnya seperti ini. Kita Windows R, kita ketik cmd, lalu kita untuk mengeceknya kita ketik ipconfig /all. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat, nah DHCP server 192.168. Nah, ini tuh sudah menunjukkan kalau tahap DHCP sudah berhasil atau sukses. Setelah membuat DHCP, kita membuat yang namanya web server. Nah, kita pergi dulu ke DNS. Kita klik start, administrative tool, kita ke DNS. Nah, di sini sebelumnya kita klik yang bacaan file. Nah, kita membuat SVRWeb dan www. Karena saya sudah membuat, maka saya akan menunjukkan cara untuk membuatnya nih. Kalau membuat SVRWeb, kita klik kanan new host. Lalu kita ketik SVRWeb-nya, lalu kita ketik juga alamat IP-nya, lalu kita klik add host. Nah, makanya dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat www, dia sama, kita klik kanan, tapi dia new alias name. Seperti ini, kita ketik www, terus kita browse. Nah, kita cari yang SVRWeb. Nah, terus baru kita oke. Sudah habis itu, kita ke IIS atau Internet Information Service. Nah, di sini kita expand aja. Nah, pada website ini kita klik kanan di website. Nah, kita masukkan nih nama domain kita. Kalau sudah, dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini website. Nah, setelah itu kita buat nih, kita ke Microsoft Word Enterprise Publish. Caranya kita all program, kita ke all program, kita cari Microsoft Office, terus Publisher. Kita pilih website. Nah, kita pilih nih yang mana aja, serah. Contoh, kita pilih yang profil. Terus kita checklist aja semuanya. Nah, maka dia jadinya akan seperti ini. Nah, untuk save-nya, kita file, kita save as, kita ke my komputer, local C, netpub, nah www.root. Nah, di sini cara kita memberi namanya index.php.
HTML. Lalu kita cari HTML. Lalu kita save. Karena saya sudah membuatnya, saya tidak perlu save lagi. Nah, setelah itu untuk melihat web server sudah berhasil atau belum, kita ke klien, kita ke internet, kita cari. Caranya kita ketik www.fadel.com. Nah, seperti ini. Ini tandanya web server sudah sukses atau berhasil. Setelah membuat web server, kita melanjutkan ke tahap membuat FTP. Caranya sama. Kita masuk ke server, dikeluarin aja. Kita ke server, lalu kita administrative tool, kita mau ke DNS. Nah, di sini sama seperti tadi www, cuman kita membuat FTP. Membuat FTP ini. Setelah membuat itu, kita ke IIS. Kita ke IIS. Nah, di sini kita ke FTP set. Kita klik kanan, new set. Kita ikutin langkah-langkahnya, kita masukin alamat domain kita, nanti jadinya seperti ini. Nah, lalu kita membuat folder di FTP, di netpub FTP root. Nah, saya membuat folder namanya coba. Lalu kita tes pada klien. Nah, seperti ini. Nah, caranya seperti dia akan muncul pada klien folder yang kita buat di server. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu membuat mail server. Caranya kita start as administrative tool. Administrative tool. Kita ke POP3 dulu nih, POP3 service. Lalu kita membuat SVR web, klik kanan. Nah, kita membuat nama domainnya dulu. Setelah membuat nama domain seperti ini, lalu kita membuat mailbox admin dan user seperti ini. Setelah membuat admin dan user, kita keluarin aja. Lalu kita membuka Outlook. Nah, sekarang kita coba untuk mengirim pesan ke klien. Caranya kita create mail, kita tulis alamat emailnya yaitu user at fadel.com. Subjeknya kita tulis tes. Kita kirim pesannya contohnya woi. Kita send. Oke, apakah muncul? Kita ke Outlook pada klien.
klik inbox, lalu kita klik local folder, kita send. Dan ternyata error. Oke. Nah, ternyata masuk nih. Nah, ini dia. Dari admin. Tuh, woi. Oke. Sekarang kita coba balas ya. Kita replay. Sama, jangan lupa kita tambahkan domainnya. Kita balas. Kenapa coba? Nah, kita send aja langsung. Sama, kita ke local folder. Lalu kita send. Oke. Nah, muncul. Ini email server sudah bisa kita gunakan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.